Hello Forbes, balik lagi bersama aku Fob Hartman. Ya, comeback setelah 2 bulan vakum. Buat kalian dimanapun berada, aku doakan selalu sehat dan bahagia. Ya, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film drama Korea baru berjudul The Husband. Kang Tae-ju yang diperankan oleh Nam Kung Min, seorang ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit, terperosok ke dalam krisis hidup dan mati setelah istrinya diculik tepat sehari setelah ia meminta cerai. Situasi menjadi semakin gila ketika muncul sebuah rekaman saat Tae-ju mabuk yang membuatnya dijebak dan diburu polisi sebagai dalang utama di balik rencana pembunuhan istrinya sendiri. Kini terjebak sebagai buronan hukum sekaligus incaran komplotan kriminal yang sangat mematikan. Taeju terpaksa membuang egonya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan wanita yang baru saja ia ingin tinggalkan. Ya nggak usah berlangsung lama-lama lah ya, langsung ke ceritanya saja. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Cerita diawali dengan sepasang kekasih yang sedang melakukan climbing. Sang wanita berada di atas duluan sedangkan prianya berada di bawah. Walaupun dengan susah payah dan hampir terjatuh, pasangan itu akhirnya sampai juga pada puncak tebing. Duduk sambil melihat matahari terbenam. 잘 왔네, 우리. Sang pria bernama Taeju dan wanitanya bernama Seyun. Scene berpindah jauh ke depan. Taeju dan Seyun di sebuah aula. Seorang direktur rumah sakit tempatnya bekerja sedang memberikannya selamat karena berkatnya seorang pasien yang hampir lumpuh selama 10 tahun berkat operasi dan praktek medis yang dia lakukan, pasien tersebut bisa berjalan kembali dengan sempurna. Direktur memintanya untuk naik ke mimbar memberikan sedikit pidato, namun Taeju menolak. Dia berkata bahwa terdapat kondisi darurat yang membuatnya agar cepat ke ruang operasi. Dan disinilah Taeju berada di ruang operasi, seorang pasien yang membutuhkan penanganan untuk transfusi darah. Kembali pada Seyun masuk ke dalam ruangan pasien, di mana pasien itu akan melakukan operasi tulang belakang yang akan dilakukan oleh Taeju, dokter terpercaya sebagai ahli bedah di rumah sakit ini. Taeju setelah selesai menangani operasi, keluar dari ruangan dan melihat seorang wanita sedang berteriak-teriak di lobi. Wanita itu merupakan istri dari sang suami yang kini sedang diambang kritis. Semua dokter sedang dalam operasi, sedangkan jika suaminya tidak ditangani lebih cepat, kemungkinan nyawanya tidak tertolong. Itulah kenapa wanita itu teriak-teriak, memarahi petugas yang tidak cepat ambil tindakan. Taeju mendekati suami wanita tersebut. Kondisinya sekarang tulang punggung, pinggul, dan kakinya terasa sakit hingga nggak bisa berjalan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Taeju menjadwalkan pria tersebut operasi lebih cepat, sedangkan dirinya di jadwal yang sama harus mengoperasi pasien lain yang mempunyai kartu VIP. Mungkin kalau di sini pasien non BPJS dan BPJS kali ya. Jika bapak itu tidak cepat dioperasi, maka akan mengalami kecacatan seumur hidupnya. Walaupun sudah dijelaskan pun, Seyun nggak mau tahu karena jadwal operasi di rumah sakit ini harus ditaati. Taeju tetap pada pendiriannya bahwa pasien yang lebih membutuhkan yang wajib didahulukan. Taeju masuk ke dalam ruang operasi. Anehnya di dalam situ terdapat direktur, yang dimana dalam dunia medis ruang operasi merupakan ruangan yang krusial. Jadi tidak boleh ada orang lain selain para dokter. Direktur tersebut marah karena Taeju tidak mentaati jadwal operasi yang sudah ditentukan. Walaupun pasien itu kritis, direktur tidak mau tahu. Direktur berteriak untuk membawa pasien Kim ke meja operasi, pasien yang memang sudah jadwalnya. Tapi Taeju berteriak balik, mengusir direktur dari ruang operasi. Karena hal tersebut, Seyun lah yang akhirnya menggantikan Taeju untuk mengoperasikan Pak Kim dengan amarah yang terpendam oleh sang direktur. Keesokan harinya setelah masalah panjang itu berlalu, Taeju bangun dari tidurnya. Di pagi itu, Seyun yang merupakan istri dari Taeju enggan bicara dengannya. Masalah kemarin di pekerjaan dibawa hingga ke dalam konflik internal keluarga mereka. Jadi alasan mereka sangat memprioritaskan Pak Kim karena Pak Kim merupakan sponsor terbesar pada rumah sakit itu. Walaupun kondisinya tidak kritis, ya wajib didahulukan. Kalau secara jadwal, Taeju yang lebih mengutamakan kemanusiaan tentu lebih mendahulukan yang kritis dahulu. Walaupun itu bertentangan dengan rumah sakit. Di sini dijelaskan bahwa direktur merupakan ayah dari Seyun, yang berarti mertua dari Taeju. Setelah itu di kantor, Taeju meminta maaf secara personal kepada sang direktur atas tindakannya mengambil keputusan sendiri dan mengesampingkan jadwal yang seharusnya.
Atas tindakannya tersebut, Pak Kim pun marah saat jumpa pers, bahkan bilang kalau tidak akan mau dioperasi di rumah sakit ini lagi. Sampai begitunya. Ya, sang direktur walaupun dengan kesal akhirnya memaafkan Taju. Hal itu jadi omongan dokter lain yang berpikir bahwa Taju nggak pernah seberani itu hingga minta direktur keluar dari ruang operasi. Hubungannya dengan istrinya Seyun juga masih belum membaik. Walaupun sudah di kantor pun, kalau dilihat dari obrolan mereka sih, pernikahannya mereka tidak berjalan dengan mulus. Bahkan sudah pisah ranjang. 내가 도와준 거라고 생각해. Sekilas diperlihatkan flashback di masa lalu ketika Seyun berada di lampu merah melihat keluarga lengkap dengan anak. Tiba-tiba Seyun teringat meja operasi di mana mungkin anaknya meninggoy dalam meja operasi karena sekarang mereka tidak punya anak. Dia adalah Jiun, asisten direktur yang selalu menemani direktur pergi ke ruangan bawah di mana di situ pasti akan ada Taju yang memang sedang dicarinya. Jiun sedikit shock ketika di dalam ruang operasi dia mengenal Taju sejak sekolah kedokteran bersama dan tidak pernah melihat Taju seberani itu hingga mengusir direktur keluar ruang operasi. Jiun memberikan nasihat soal keluarganya. Jika Taju tidak membicarakan masalah ini terang-terangan, maka dipastikan hubungan rumah tangganya akan benar-benar berakhir. Atas saran Jiun, malamnya Taju membuat masakan kesukaan Seyun, berharap itu akan membuat hatinya senang. Juga membelikan minuman kesukaannya, tapi hal itu pun tidak berhasil. Seyun terus-menerus menolak ajakan dari Taju. Tapi tak berapa lama dari itu, setelah Seyun mandi, dia berjalan menuju meja makan. Berubah pikiran, Taju ingin menuangkan minuman ke gelasnya, tapi Seyun menolak tegas karena bisa menuangkannya sendiri. Perdebatan itu hingga membuat bingkai panjat tebingnya terjatuh hingga pecah. Perdebatan makin panas ketika Taju ingin berusaha terus memperbaiki rumah tangga mereka. Namun Seyun dengan tegas bilang, yang rusak akan tetap rusak, walaupun sudah dilem pun tidak akan utuh kembali. Mendengar itu, Taju yang memang sudah mulai lelah keluarlah dari mulutnya kalau ingin bercerai dan mengakhiri ini semua daripada saling menyakiti satu sama lain. Namun Seyun gak mau, dia tidak ingin bercerai. Perceraian akan berhasil jika salah satu dari kita telah tiada, lanjut Seyun. Esok harinya di acara memperingati berhasilnya metode baru yang dilakukan rumah sakit untuk operasi sumsum tulang belakang, Taju bilang kepada Jiun bahwa akan segera bercerai. Pidato dari sang direktur dimulai, ya isinya cuma sambutan. Terus mereka bangga telah melakukan metode operasi sumsum tulang belakang dan akan terus menyempurnakannya. Sebagai ucapan terima kasih, mari kita semua bersulak. Dia adalah Ana, dokter juga, memberikan selamat kepada Taju karena dia merupakan dokter yang dihormati di rumah sakit ini. Pembicaraan belum selesai, Seyun datang membuat Hana pamit. Seyun membicarakan soal perceraian hingga membuat orang di sekitarnya mendengar. Taju yang tidak ingin membicarakan ini di tempat umum pamitan untuk pergi. Dan disinilah Taju di kedai milik ibunya. Dirinya memang sengaja ingin menghampiri ibunya dan lama nggak ketemu. Malam itu Taju dimasakin makanan kesukaannya. Tidak lupa dengan Seyun, ibunya juga memberikan bungkusan makanan. Itu merupakan makanan kesukaan dari Seyun. Walaupun Taju selalu memberikan alasan untuk menolak membawanya, ibunya terus memaksa agar makanan itu sampai di rumah dan dimakan oleh Seyun, istrinya. Karena cerita soal perceraian tidak mungkin dengan ibunya, Taju menceritakan itu kepada kakaknya. Kakaknya juga heran kenapa adiknya berpikir demikian, padahal dahulu dia sendiri yang bilang Seyun itu merupakan seluruh hidupnya. Ceritalah semuanya kepada kakaknya kalau sampai sekarang Taju tidak tahu apa yang sebenarnya Seyun inginkan, dan akhirnya lelah dan muak. Karena dalam kondisi mabok, Taju memesan sopir online karena nggak mungkin menyetir dalam kondisi mabok. Fast respon, baru juga beberapa menit di telepon udah datang sopirnya. 기사님, 타세요. Di saat Taju dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Seyun dibangunkan oleh seseorang yang membuka pintu kamarnya. Dia mengira itu adalah Taju, tapi ternyata nggak dikasih lihat wajahnya. Pagi hari telah tiba, Taju bangun dengan kepala sakit karena efek mabok, melakukan rutinitas seperti biasa tanpa kecurigaan apapun. Masuk ke dalam kamar, kamarnya sudah kosong, berpikir bahwa Seyun sudah berangkat lebih awal. Di dalam perjalanan ke kantor, sopir yang semalam menelpon, katanya belum mendapatkan bayaran. Taju yang memang gak sadar malam itu meminta maaf, meminta agar dikirim rekening agar bisa segera membayar. Tapi sopir itu bilang ini soal istrinya. Taju lupa apa yang dia bilang kepadanya semalam dan maksud dari sopir tentang bayaran adalah bayaran tentang istrinya. Tapi Taju masih tidak sadar dan mematikan teleponnya. Dan kecurigaan pun mulai datang ketika sampai di kantor dan mengetahui bahwa Seyun belum datang ke rumah sakit. Taju pun menelepon Seyun, namun bukan Seyun yang mengangkatnya, melainkan sopir yang barusan.
Seyun diculik oleh sopir tersebut dan bilang bahwa Tajulah yang menyuruhnya semalam. Sopir itu juga memberikan bukti foto di mana Seyun disekap di kursi. Dan memang benar adanya, sopir itu juga memberikan video bukti di mana Taju terang-terangan bilang menyuruh sopir itu untuk menyingkirkan istrinya dengan bayaran tinggi 500 juta won. Taju pun mengakui kalau jika itu memang dirinya, itu hanya karena dirinya dalam kondisi mabok dan tidak bersungguh-sungguh ingin mengakhiri hidup istrinya. Jadi Taju meminta agar sang sopir melepaskan istrinya, tapi masalahnya bayaran 500 juta won itu untuk mengakhiri hidup Seyun. Jika ingin hidup, jadi 1 miliar won. Harus sudah dikirim dalam waktu 3 jam. Dan telepon pun ditutup. Sopir itu akan menelepon kembali dalam 3 jam mendatang. Taju berusaha mengingat muka dari sang sopir dengan benar, namun ingatan itu sulit karena posisi sedang mabuk. Ketika dicek pada CCTV mobil juga memorinya sudah hilang. Taju menelepon layanan sopir online dan yang mengejutkan adalah sopir yang benar-benar sopir yang seharusnya mengantar Taju membatalkan layanan karena ditelepon 3 kali tidak menjawab. Nah halo, jadi semalam siapa? Dan inilah sang sopir, tidak dilihatkan mukanya. Dia sedang menenggelamkan mobil Seyun dan juga melempar HP milik Seyun di danau. Taju pun pergi ke polisi berniat untuk melaporkan masalah ini. Belum sempat masuk tiba-tiba telepon berdering memperlihatkan istrinya Seyun yang diikat terbalik dan dicelupkan ke dalam air. Dicelup nggak tuh? Sang sopir memberikan waktu tambahan 1 jam untuk mendapatkan 1 miliar won miliknya dan telepon pun ditutup. Taju sudah diambangnya menelepon mertuanya, ayah dari Seyun, tapi tidak bisa karena sedang dalam ruangan operasi. Alhasil dirinya ingin meminjam di bank dengan uang miliknya 80 juta won dan ingin meminjam 920 juta dalam waktu 1 jam. Tapi itu tidak mungkin, bahkan sekelas VIP pun butuh 2 minggu agar bisa cair. Telepon pun berbunyi lagi, Taju berbohong bahwa sudah mempunyai 1 miliar won, yang faktanya hanya 80 juta won. Namun terasa banyak karena ditaruh di ransel dan sang sopir pun percaya. Alamat sudah ditentukan, Taju pun bergegas menuju ke sana dengan menyembunyikan pisau di dalam jasnya. Saking gak fokusnya, Taju sampai hampir menabrak orang. Gak sampai menabrak, tapi pemotor itu oleng dan terjatuh. Bukannya terus jalan, Taju malah berhenti menghampiri orang tersebut yang ternyata itu adalah sang sopir. Melihat Taju lengah, sopir itu langsung memanfaatkan momen menyetrumnya hingga pingsan. Dan episode 1 pun selesai. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini hingga selesai. Tunggu kelanjutannya episodenya di channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.